Terima kasih semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan datang berkumpul bersama di Kemah Iman. Terima kasih juga buat Ibu Lia. Kita kasih kredit yuk, tepuk tangan buat Ibu Lia yang tidak henti hubungi teman-temannya untuk datang bersekutu bersama. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Baik, kita akan masuk firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan berbicara atas setiap kami. Kami buka mata hati telinga kami Tuhan. Speak to us Lord Jesus. We open our ears, our eyes, our hearts just to listen your word Almighty God. Kuduskan kami, kuduskan hati kami ya Tuhan. Kuduskan hamba-Mu juga yang sangat terbatas ini Tuhan. Biar setiap firman yang keluar dari mulut hamba semua berasal hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap terima firman yang hidup. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini kita masuk tahun 2026. Hidup kita sudah dituntun tahun 2025. Katakan amin. Berarti Tuhan yang sama tetap menyertai kita. Amin. Tahun 2026. Jadi betapa pentingnya kita harus tetap berdiri di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, percaya kepada Yesus Tuhan. Jangan goyah setiap iman kita ya. Amin. Saudara sudah lihat kejadian akhir-akhir ini di tahun 2025. Biar itu membuka mata rohani kita. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2026. Di Amerika baru kejadian ada satu orang ditembak sehingga terjadi protes di semua state mengenai imigrasi. Terus Amerika juga ambil Venezuela. Terus belum lagi kejadian di Sumatera. There's a lot of things happen in this world. So we all have to open our eyes, see what is going to be in 26. Apa yang akan terjadi tahun 2026. Tapi satu hal yang kita ingat firman Tuhan, manusia boleh tidak setia, tapi aku Allah yang tetap setia. Amen. Ya, jadi tahun ini adalah tahun amanat agung. Tema firman hari ini, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Katakan bersama-sama, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kita baca ayatnya, Kolose 2 ayat 6 sampai 10. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Tepuk tangan sekali lagi buat firman Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan mengingatkan di firman Tuhan ini bahwa tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya kita harus hidup di dalam Tuhan. Betapa pentingnya jangan sampai kita keluar dari jalur Tuhan. Betapa pentingnya setiap saat, setiap nafas kehidupan kita, kita bisa memandang kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita terpengaruh akan apapun yang terjadi di dunia ini. Bumi boleh bergoncang, langit boleh bergoncang, tapi kasih Kristus tetap ada. Amin. Jadi Tuhan mau mengajarkan kita gimana supaya kita penuh hidup di dalam Kristus. Di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku, sama seperti ranting. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara yang kekasih, ini gambar mengenai, pasti tahu dong siapa? Maria dan Marta. Jadi Tuhan kasih ingat kepada kita. Maria duduk di kaki Tuhan, tapi Marta sibuk dengan melayani. Jadi bukan berarti melayani tidak baik, ya. Melayani itu bagus untuk Tuhan. Tapi kita harus melihat dua perbedaan, ya. Maria lebih mementingkan duduk di kaki Tuhan, merasakan hadirnya Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, Marta berpikir dia sibuk
karena untuk melakukan buat Tuhan. Tetapi kesibukannya, dia tidak mengerti firman Tuhan. Saudara, berapa dari kita banyak sepertinya kita sibuk, tetapi sebenarnya kita tidak dekat dengan kaki Tuhan. Ya kan? Hidup kita sehari-hari, kita boleh sibuk bekerja, kita boleh sibuk aktivitas, kita boleh melakukan aktivitas, tetapi kita harus ingat, satu hari ada 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita kasih kepada Tuhan? Ya kan? Berapa banyak waktu yang kita kasih kepada Tuhan? Makanya, saudara kekasih, saya itu ingat Ibu Lia bilang ke saya kesaksian. Dia itu selalu pasang waker jam-jam tertentu supaya berdoa. Jadi waktu lagi sibuk kerja, diingetin walaupun sudah capek, nah bunyi wakernya. Hampir dia masuk toilet untuk berdoa. Karena komitmen. Ya. Nah, kadang-kadang kita harus motivasi diri kita untuk komitmen. Oke, jam berapa saya harus dekat dengan Tuhan? Saya kerja dari segini jam segini. Ini waktunya untuk Tuhan. Nah, di dalam pekerjaan pun seperti itu. Waktu saya bekerja dulu, saya di Amerika dulu pernah kerja di pabrik. Di Indonesia nggak pernah dikerja di pabrik. Di Amerika di pabrik. Pak dos kasih, aduh, itu nangisnya nangis Bombay sudah. Nangis darah, aduh Tuhan, saya di Jakarta hidup enak. Sampai di Amerika saya back to basic. Tetapi satu hal yang saya ingat, mami saya selalu bilang, dimanapun kamu berada, kamu jangan lupa Tuhan. Itu almarhum, mami saya sudah meninggal. Wherever you go, wherever you are, do not forget Jesus Christ. Dan saya ingat sampai sekarang. Jadi kalaupun saya lagi susah, lagi senang, saya ingat hadirat Tuhan. Kadang-kala saya lupa, kadang-kala saya capek. Roh Kudus sudah ingatkan kita. Berdoa, baca firman Tuhan. Tapi kadang-kala, aduh minta dulu deh Tuhan, masih enak nih ngerjain yang ini. Aduh minta dulu deh Tuhan, masih capek. Aduh minta dulu. Saudara yang kekasih, kita harus bertumbuh dan berakar. Tadi bilang, bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Jadi mari kita mempunyai pribadi seperti Maria, duduk di kaki Tuhan. Oleh sebab itu kan kita dianjurkan, oke, hari Minggu datang gereja, hari Minggu beribadah. Tapi hari Minggu apakah cukup 2 jam buat kita? No. Roh kita perlu disiram. Kehidupan rohani kita perlu dipupuk supaya tumbuh. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok Allah. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Firman Tuhan, dari buahnya kamu mengenal Aku. Dari buahnya. Bagaimana supaya kita berbuah? Kita disiram, kita dipupuk, kita dipotong. Kadang-kala kalau dipotong kita sakit. Kadang-kala kalau ada proses masalah, kita susah, seperti tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita setia, maka Yesus semakin lihat kepada kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. Mataku tertuju padamu. Ya kan Daud bilang, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Jadi mata kita tertuju kepada Tuhan. Yesus Kristus berkata, next, di luar Aku, kamu tidak bisa. Oh enggak ada ya, udah ya. Langsung nomor 2 itu ya. Oh ya, it's okay deh kalau langsung nomor 2, it's okay. Jadi Tuhan Yesus bilang, di luar Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iman adalah setia dan taat sampai mati. Makanya Tuhan Yesus bilang, di luar Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tanpa kuasa Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebatnya Raja dan Ratu, sekuat-kuatnya Presiden Trump Amerika, sehebat-hebatnya setiap presiden manapun, Perdana Menteri, kalau dia tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi puji nama Tuhan, kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan yang bisa menolong kita. Kita bawa segala semua kesusahan, pergumulan, iman kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan keluar.
tinggal di dalam bersama Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang memelihara kita. Tetapi tinggal di dalam daging, dunia yang memelihara kita. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara kita. Tapi kalau kita tinggal di dalam kedagingan, maka dunia yang akan menjaga kita. Tetapi dunia yang menjaga kita tidak akan menjanjikan keselamatan. Right? Dunia yang menjaga kita tidak akan menjadikan keselamatan. Tidak akan menjanjikan kebebasan di dalam Tuhan. Dunia yang menjanjikan kita akan membawa kita semakin jatuh, dan semakin jatuh. Bukan semakin naik. Tetapi kalau kita Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita, maka kita akan dibawa semakin naik. Bagaikan burung Raja Wali terbang tinggi, yang tidak akan pernah lelah. Selalu naik terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Nomor 2, berakar, sama-sama katakan berakar, bertumbuh, dan dibangun di atas Kristus. Ya, kita baca sama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas. Jadi rumah yang didirikan di atas batu tidak akan hancur. Ya, berarti Yesus adalah batu karang kita. Yesus adalah fondasi kita. Amin. Kemudian Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya. Jadi tanpa firman Tuhan kita akan goyah. Saudara yang kekasih, tahu Twin Tower ya? Yang di New York yang jatuh, ya kan? Itu arsiteknya itu semua dari Jepang. Dan mereka bilang, ini sejarah benar nih, mereka bilang ini gedung biar gimana pun tidak akan runtuh. Sudah diprediksi ini udah paling tinggi, tidak akan runtuh. Kesombongan manusia nih. Kesombongan. Tidak akan runtuh di gedung. Jadi manusia berusaha untuk menjadi Tuhan. Ingat menara Babel? Ya kan? Wah, kita harus bangun tinggi-tinggi sampai mencapai langit. Tuhan kacaukan. Ingat kapal Titanic? Ya kan? Ini kapal tidak akan tenggelam. Jadi saudara yang kekasih, kalau dasar kita bukan Yesus Kristus, setinggi-tingginya kita akan jatuh. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Iya kan? Sepandai-pandainya manusia mengukur kehebatan ketinggian, tetap akan jatuh. Jadi betapa pentingnya dasar hidup kita, batu karang yang teguh adalah Yesus Kristus. How? Bagaimana caranya? Kita harus mengerti firman Tuhan. Tanpa kita mengerti firman Tuhan, tanpa kita membaca firman Tuhan, kita tidak akan ada dasar dalam hidup kita. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam, maka kau akan seperti pohon yang ditumbuh di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Di dalam Yosua juga bilang, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka engkau dibuat beruntung dan berhasil. Jadi firman Tuhan dasar dari segalanya. Tiap pagi kita bangun, kita harus ada waktu dengan firman Tuhan. Paling enggak satu pasal lah, ya kan? Apalagi kalau baca pasal 119 Mazmur, nggak selesai, ya kan? Ya, tapi Tuhan kasih hikmat kepada kita, harus kita baca. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Iblis mencobai Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari. Kalau kau bisa menjadikan batu ini menjadi roti, Tuhan Yesus langsung bilang ke iblis, hei iblis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Amin. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu yang bisa melembutkan hati yang keras. Firman Tuhan itu yang bisa menyejukkan kita, menghibur kita, menyembuhkan kita, memulihkan saudara dan saya, memulihkan gereja Tuhan, memulihkan bangsa-bangsa. Amin. Ya. Roma 10 ayat 8, Yohanes 4 ayat 23.
Ada nggak ya, Dama? Ya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki. Nah, saudara, tadi waktu kita sebelum mulai, kita menyembah bersama-sama, ya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau kita dengar musik kita senang kan ya? Dengar lagu-lagu ya. Nggak usah lagu rohani deh, katakan lagu dunia, kita terhibur. Apalagi kita menyembah Tuhan. Apalagi kita membawa hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap malam saya suka putar sebelum tidur, mau tidur saya selalu putar instrumen lagu-lagu rohani. Itu instrumennya piano, instrumen gitar, itu menyejukkan hati saya. Jadi gak akan dapat mimpi buruk. Lo bener? Ya, lagi capek berdoa, terus saya dengar lagu. Aduh, enak banget. Tidurnya tuh nyenyak, mimpinya tuh enak. Bangun pagi kuat, segar. Jadi saudara, marilah kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dalam pengertian adalah bahwa kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus, kepada roh Allah, bukan kepada dunia. Oleh sebab itu kita harus kuduskan hati kita, sucikan hati kita, minta kepada Tuhan, kuduskan hambamu, sucikan hambamu, supaya hamba bisa menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, lanjut. Saya ada nih, saudara kasih. Lapar nggak? Ini restoran Padang nih. Saya pernah satu hari kelaparan di kamar. Terus saya call ojek. Karena apa? Karena saya lihat teman saya videoin dia lagi masakan Padang pakai tangan. Aduh, kok gue lapar ya? Saya langsung telepon Gojek. Kirim dong si Padang 1. Padahal sudah jam 10 malam. Makanan jasmani dia. Ya. Kita bisa pilih apapun yang kita mau untuk mengenyangkan jasmani. Iya kan? Tapi firman Tuhan mengatakan apa yang kita makan akan keluar di jamban. Benar kan? Tetapi kalau makanan rohani yang kita makan akan tinggal dalam hati kita, dalam tubuh jiwa roh kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja Tuhan, dalam seluruh aktivitas kita. Kalau bandingin gambar ini sama bandingin satu lagi, Dama, makanan rohani. Itu ada garpu, ya kan, ada Holy Bible. Kalau ikut kedagingan, pilih yang mana? Yang ada bumbunya dong, yang warna-warni dong. Ini warnanya apa sih, cuma begini? Tapi buka dong dalamnya. Amin. Lihat dalamnya, teliti dalamnya. Apa yang kita mau, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, semua ada di sini. Semuanya ada komplit. Keselamatan semua ada di sini. Janji-janji Tuhan ada di sini. Pertolongan Tuhan ada di sini. Penyertaan Tuhan ada di sini. Semuanya melimpah Tuhan berikan. Yang Tuhan mau, apakah kita mau kasih waktu buat Tuhan? Siang dan malam renungkan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, sebentar lagi, bersih hati. 1 Samuel 16 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, manusia diberikan, manusia melihat apa di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara kekasih, firman Tuhan ini adalah waktu Tuhan memilih Daud menjadi raja. Jadi Samuel disuruh cari kakak-kakaknya, sudah kan, bapaknya Daud kan bilang, oke nih kakak-kakaknya nih sering perang nih ikut Saul. Wah, gagah tinggi, pakai baju jubah perang, tapi nggak ada yang dipilih Tuhan. Tetapi dia pilih hati yang suci, yang polos. Itu yang Tuhan pilih. Jadi saudara yang kekasih, ya, kita harus bersih hati. Amin. Berapapun apapun penampilan kita, maksudnya bukan berarti kita nggak boleh penampilan cantik, ganteng, boleh lah. Anak-anak Tuhan pasti mesti cakep, ganteng, cakep, cantik, amin. Ya.
Tetapi yang paling penting adalah hati. No matter how much money we have, no matter how big house we have, no matter how many cars we have, but one thing, God only seek your heart. Tuhan hanya melihat hati kita. Amin. Waktu hati kita bersih, maka hadirat Tuhan selalu ada. Amin. Karena waktu hati kita bersih, hati kita mau menyembah Tuhan. Waktu hati kita bersih, kita terus mau cari Tuhan. Waktu hati kita bersih, kita saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati. Waktu hati kita bersih, kita tahu orang-orang akan melihat kita, kemuliaan Kristus ada dalam hidup kita. Ada orang suka bilang gini, itu orang baik ya. Katakanlah seperti itu. Ini orang baik banget nih. Orang baru lihat bilang gini, karena apa? Terpancar dari hati kita. Jadi waktu hati kita dipenuhi hati Kristus, maka orang bukan melihat tubuh jiwa kita secara fisik, tetapi kemuliaan Tuhan orang bisa lihat kepada kita. Amin. Haleluya. Amin. Si boy nyanyi dia. Jadi waktu hati kita dipenuhi hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan menutupi hidup kita. Orang yang melihat kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya kasih kesaksian ya. Dulu saya pernah bawa anak-anak muda ini waktu di Amerika ke satu mall. Terus tiba-tiba satu anak dijamah Tuhan. Pastor, kita harus berdoa di mall ini. Saya kaget. Hah? Are you sure? Ya, God spoke to me. Saya kaget juga. Oh, Tuhan bicara sama kamu. Iya, pokoknya kita harus berdoa. Jadi kita berdoa. Itu mall itu lagi penuh, kan orang malu ya. Biasanya secara logika malu, ya kan? Tapi anak ini paksa saya. Jadi kita bersepuluh beberapa. Jadi you know what we did? Kita buat lingkaran, kita berdoa di mall. Pegangan tangan, anak-anak muda semua. Kita berdoa sama-sama. Tuhan menangkan anak-anak muda, menangkan orang-orang yang di mall di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah tidak ada yang malu sudah. Setelah itu baru saya sadar. Wow, kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan itu. Kalau bukan karena hati yang tulus, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi kita semua berdoa sama-sama. Amin. Satu orang datang kepada saya. Orang Amerika datang. Tiba-tiba dia tepuk saya gini. Hey, dia bilang gitu. Yes, can I help you? Saya bilang gitu. You know what? I don't know why. Dia bilang, saya nggak ngerti ya. Saya itu tepuk kamu, saya lihat wajah kamu terang sekali. Betul, dia datang kepada saya. Your face is so bright. Is so lightning, you're bright. Sampai dia tepuk saya begini. Oh ya, oh. Thank you, saya bilang gitu. God bless you. I don't know why, I come to you and I just want to say to you that your face is very bright. Saya kan nggak pakai bedak dong, nggak mungkin. Pakai lipstick, pakai bedak, right? Jadi, tapi saya percaya kita semua anak-anak Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kemanapun kita pergi, kita penuh kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita mempunyai hati yang bersih di hadapan Tuhan, ya, hati yang suci di hadapan Tuhan. Nomor 4, pertobatan. 1, 2, 3, 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sebenarnya kekasih ini adalah Paulus berbicara kepada Timotius, kepada muridnya. Bagaimana hidupnya dulu dan setelah dipakai Tuhan. Saudara, kita bisa lihat kontras kehidupan Paulus. Dulu dia membawa orang-orang Kristen untuk dihukum. Dulu dia menyaksikan Stefanus di Rajam Batu sampai dia pegang bajunya, iya kan? Tapi apa yang terjadi? Terjadi pertobatan. Tuhan jamah hidupnya sehingga dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Makanya Paulus bilang, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa.
setelah dia dipulihkan. Jadi dia ada kerendahan hati. Orang yang paling, I am a sinner of the sinner. Udah berdosa lagi gitu loh. Right? Terus dia bilang, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ada firman Tuhan, Tuhan itu sabar kepada kita. Jadi saudara yang kekasih, mari kita hidup di dalam pertobatan. Kan kita sering, Tuhan ampuni saya Tuhan, kalau saya hidupnya nggak kudus, nggak suci, saya hidup nggak benar, saya hidup suka berantem, suka marah-marah, suka kesel, kepahitan, ampuni saya Tuhan. Dan kita tinggalkan hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam pertobatan. Setiap saat pertobatan, hidup kita dibaharui, hidup kita dibaharui. Kenapa? Kita dapat keselamatan free loh. Benar nggak? Itu bukan karena hasil usahamu, tetapi karena kasih karunia Allah engkau diselamatkan. Jadi kita nggak perlu bayar itu keselamatan. Oleh sebab itu kita pegang keselamatan itu baik-baik. Amin. Kita jaga keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Karena keselamatan itu sudah dikasih dengan cuma-cuma. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam pertobatan. Karena ada orang bilang gini, namanya juga manusia, ya kan? Pasti salah, pasti memang betul. Kita manusia itu memang sudah ada bibit dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengenal anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Ya itulah keselamatan yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Jadi harus hidup di dalam pertobatan. Pertobatan adalah iman yang teguh. Pertobatan adalah kerendahan hati. Pertobatan adalah mau diproses. Pertobatan adalah memikul salib. Pertobatan adalah taat dan setia. Pertobatan adalah garam dan terang dunia. Akhir dari kehidupan kita, amanat agung harus diselesaikan. Yang kelima, yang terakhir, menyelesaikan amanat agung. Matius 24 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Jadi Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan juga mau kita menjadi garam dan terang bagi semua orang. Amin. Keselamatan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi ada rencana Tuhan supaya seluruh bumi ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku dari mulut mereka, mengaku dari hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan diselamatkan. Kita yang sudah selamat, mari hidup kita ada pertobatan, ada hati yang bersih, ada suci, dan terus berakar, bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biar firman ini mengubah cara berpikir kami. Tuhan, kami tahu kami banyak kekurangan, kami ada kesalahan. Dengan hati, kerendahan hati Tuhan, ampuni setiap salah dosa pelanggaran kami. Kalau kami ada salah, kami lalai, kami tidak taat, kami tidak takut, kami tidak kudus, ampuni Tuhan salah dosa pelanggaran kami. Ubahkan hati kami menjadi yang baru, tubuh jiwa roh kami menjadi manusia yang baru. Sehingga kami layak tinggal dalam hadirat-Mu, layak terima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, dan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah setiap cara berpikir kami juga Tuhan. Berikan kami hikmat ilahi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami membaca firman Tuhan, firman itu masuk dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan.